Halo, selamat siang teman-teman. Apakah kedengaran suara Ibu Rika? Halo, teman-teman, kedengaran tidak ya? Benar, Bu. Kedengaran ya. Oke, terima kasih. Baik, teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada siang hari ini, ya, mari kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Ya. Berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, Ibu absen dulu ya teman-teman. Sebentar ya teman-teman. Gufan, Jeff, ada nggak Jeff? Jeff tidak ada. Jeff tidak ada. Ernest, Hadir, Pak. Hadir, Bu. Hadir, Jimmy, Bu. Hadir. tidak ada Jimmy. Marvin, Hadir, Bu. Ove, Martin, Sam, Liu. Tumben Liu tidak ada ya. Hadir, Bu. Liu mana? Tidak ada ya Liu. Dia izin, Bu. Oh, Liu izin. Sakit. Oh, sakit. Terus siapa lagi? Oke, lanjut ya. Dia doang sih. Stella, Hadir, Bu. Wins, tumben Wins tidak ada nih. Mana Wins? Oh, Winston baru masuk. Sky, Hadir. Vanessa, Elora, Hadir, Bu. Amber, Tasya, Hasita, Hadir, Bu. Stephanie, Hadir. Nevi, Hadir, Bu. Charlene, Regina, Oh, saya hadir, Bu. ya, Aurel, Hadir. Michi. Hadir, Bu. Oke, Jimmy, adakah Jimmy teman-teman di sini? Tidak ada ya. Oke, hari ini yang tidak masuk ada Jimmy dan Liu, ya. Oke, silakan yang berdebat hari ini siapa? Kelompok siapa? Kemarin baru kelompok. Oh, Sam janji hari ini loh, Sam. Ayo, Sam. Kelompoknya Sam. Kita dulu, Bu. Ya, kelompoknya Sam atau kelompoknya Aurel, Hasita, silakan. Ya, mereka dulu aja, Bu. Siapa? Kok putus-putus ya? Hmm? Halo. Silakan. Bu. Kelompoknya, Bu. Ya. Bu. Kelompoknya. Bu nge-lag kayaknya, Bu. Kenapa? Iya, kayaknya Ibu nge-lag ya. Ya, Bu. Kalian deh yang nge-lag, makanya Ibu bingung. Kelompok aku. Ibu nge-lag. Ya, kenapa?
Ibu nge-lag Bu kayaknya. Ya, silakan. Kenapa? Ya, Ibu punya Hasita. internet kurang stabil, Bu. Masa sih? Tapi sini connected. Ibu punya internet kurang stabil, Bu. Iya, oke. Yuk, silakan. Gimana? Kelompok aku boleh Bu. Ya, silakan. Ibu, Oh ya, belum share screen sebentar. Oke. Sudah? Silakan. Langsung aja ya Bu. Hmm. Langsung aja ya Bu. Sebentar, coba ya, Ibu. Bagus kok, ini jaringannya sampai 4 kok. Kenapa ya? Ya, silakan deh. Ayo, silakan. oke, bentar, Bu. Selamat siang kepada Ibu juri dan peserta sekalian. Topik debat hari ini adalah pertanyaan bahwa butuhkah kami memberi kepada yang miskin? Dari pihak pro, kami ada Regina dan Aurel yang akan setuju dengan topik hari ini, yaitu kami seharusnya memberi lebih kepada yang membutuhkan, terutama yang lebih tidak mampu. Dan yang tidak setuju dengan topiknya, dari tim kontra ada Hasita dan Nevi, yang akan mendiskusikan tentang mengapa kami seharusnya jangan mengasihi kepada yang lebih miskin. Sekarang mari kita sambut pembicara pertama dari tim pro untuk memulai debat hari ini. Selamat sore semua. Nama saya adalah Regina dan saya adalah pembicara yang pertama dari tim positif yang hari ini. Kami setuju dengan topik yang menyatakan bahwa haruskah kami memberi kepada pengemis. Lebih baik kasih makanan atau uang kepada pengemis. Dan pembicara kedua atau pembicara terakhir dari tim kami akan gitu akan mengkonklusi gitu. Jadi menurut aku mendingan kami kasih makanan daripada uang kepada mereka karena pengemisnya biasanya kan tidak ada uang dan uangnya itu yang dia dapat dari mengemis itu terutamanya untuk dia dan keluarganya dia makan dan beli makanan. Jadi lebih bagus kasih dia makanan daripada uang gitu. Jadi kasihnya bisa kotak makanan yang berisi makanan seperti nasi sama ayam atau sosis sama sayur bareng sama botol aqua gitu agar pengemisnya dengan keluarganya bisa makan dan tidur dan bisa makan dan tidur dan beraktivitas dengan perut yang kenyang. Jadi kesimpulannya lebih baik kasih pengemis makanan daripada uang gitu. Oke, aku tim kontranya Bu. Selamat sore semua. Saya adalah pembicara pertama dari tim kontra hari ini. Kami tidak setuju dengan topik yang menyatakan bahwa memberi kepada pengemis. Seperti yang Regina katakan, betul mengasih makanan lebih berguna dibanding uang. Karena jika uang, kami tidak tahu apa yang selanjutnya akan mereka gunakan. Jika makanan bisa langsung dimakan. Karena keseharian manusia membutuhkan makanan untuk beraktivitas. Kami tidak akan tahu niatan orang-orang tersebut kepada kita apa. Tentu saja apa yang dikatakan Regina itu tidak salah membagikan makan-makan. Tetapi jika pada saat kami membuka jendela untuk mengasih makanan tersebut, tiba-tiba pengemis itu mengeluarkan senjata tajam ataupun benda-benda tajam untuk menyelakakan kami, apa yang akan kalian lakukan pada saat itu terjadi?
Apalagi kondisi sekarang dengan pandemi ini banyak orang yang tidak dapat pekerjaan bahkan PHK dan berujung orang-orang tersebut bisa stres. Kita tidak akan pernah tahu apa yang dipikirkan oleh mereka. Jika itu terjadi pada kalian akan gimana? Ada juga kasus-kasus yang orang-orang memaksa untuk masuk ke dalam mobil dan mengambil barang-barang yang ada di mobil kita. Bahkan ada yang minta dibawa ke ATM untuk menarik semua uang-uang yang ada di ATM kita. Oke, sekian. Terima kasih. Terima kasih kepada Asita, pembicara pertama dari tim kontra. Sekarang ada lagi giliran pembicara kedua dari tim pro. Aurelia, dipersilakan Kak Aurel untuk debatnya. Selamat siang para juri dan peserta sekalian beserta tim lawan. Hari ini saya adalah pembicara terakhir dari tim pro yang menyetujui bahwa kami seharusnya mengasihi kepada yang membutuhkan. Sebelum saya mulai dengan pembicaraan saya ingin mulai dengan sanggahan terhadap poin-poin tim lawan. Pembicara pertama dari tim lawan telah membicarakan tentang ketidakamanannya jalan-jalan di Indonesia jika adanya orang-orang pengemis. Sebenarnya saya setuju dengan pendapat ini. Mungkin bisa mereka melakukan seperti ini dikarenakan mereka kekurangan bahan-bahan kebutuhan. Ini bukan berarti saya membolehkan rampokan ini terjadi di jalanan-jalanan Indonesia, tetapi mungkin kami bisa membantu mereka dengan memberikan lebih banyak ataupun membantu mereka dengan kebutuhannya agar mereka di akhir tidak terpaksa untuk mengeluarkan tindakan seperti merampok dan melukai orang hanya untuk mendapatkan kebutuhan dasar hidup. Sebagai orang Indonesia, kami sering ketemu pengemis-pengemis yang tinggal di pinggir jalan. Kebanyakan kami pun juga bisa melihat anak-anak yang memungut sampah untuk nantinya bisa dijadikan uang. Ini adalah orang-orang yang kebanyakan sebenarnya susah mendapatkan segala kebutuhan yang seharusnya semua orang mendapatkan dengan gampang. Kebutuhan seperti makanan, tempat tinggal, dan air bersih sekalipun. Dan kami sebagai orang yang lebih mampu seharusnya mengasihani dan membantu secukupnya. Di sini saya ingin mengemukakan pendapat saya, memberi sumbangan atau bantuan kepada pengemis dan pemulung di jalan adalah seharusnya yang kita lakukan. Karena pertama, dengan memberi bantuan kepada mereka, kita sudah menolong mereka walaupun hanya memenuhi kebutuhan pokok mereka. Dalam hal ini, membeli makanan, memberikan uang untuk sewa tempat tinggal, ataupun membeli sedikit pakaian. Dan kedua, dengan memberikan sumbangan, kita bisa memberikan contoh mengajarkan kepada orang lain. Nilai-nilai kemanusiaan bahwa kita hidup bersosialisasi, harus saling membantu satu sama lain sebagai umat manusia yang beradab. Dan terakhir, dengan memberikan pertolongan atau sumbangan atau bantuan kepada orang pemulung dan orang yang membutuhkan, bisa membantu mereka meningkatkan taraf hidup mereka. Mereka bisa memiliki uang untuk membeli kebutuhan sekolah, bisa mendidik generasi penerus, sehingga masyarakat ke depannya bisa memiliki kehidupan yang lebih maju. Dari poin-poin di atas, bisa disimpulkan bahwa baik bagi kami untuk saling membantu satu sama lain sehingga bisa menciptakan masyarakat Indonesia yang lebih maju. Demikian dari saya, terima kasih. Terima kasih atas perdebatan yang sangat baik dari Aurelia. Dan yang terakhir dari tim kontra yaitu Nevina. Nevina silakan berdebat. Selamat sore semua hari ini. Seperti yang Aurelia katakan, memberi kepada pengemis betul adalah dorongan manusiawi. Tetapi kalau terus kami kasihani sama saja dengan mendukung orang yang mengeksploitasi para peminta-minta tersebut. Jadi jika Anda melihat pengemis yang tampak masih kuat dan segar, janganlah memberi kepada mereka, karena dia mampu bekerja seperti para pekerja lainnya. Kegiatan mengemis atau meminta-minta di jalanan sangat mengganggu ketertiban umum di jalan. Selain itu, pelaku pengemis juga masih tergolong anak-anak yang rawan terhadap bahaya di jalanan. Hal ini juga menunjukkan bahwa mereka menjadikan meminta-minta sebagai kebiasaan sehingga terbiasa.
Agar fenomena sosial ataupun masalah sosial semakin berkembang, berhati-hati dalam memberi uang kepada pengemis. Sebab sebagian pengemis hanya menjual belas kasihan. Apabila pengemis tersebut mencerminkan untuk menggunakan uang bukan pada hal baik, maka sebaiknya tidak mengasih mereka uang. Itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Oke, kesimpulan dari perdebatan ini, siapa yang bertugas untuk menyimpulkan? Bentar Bu, Tasya harus yang Kemudian ngomong. dari perdebatan apakah ada pertanyaan? Silakan, apakah ada pertanyaan atau ada yang ingin dibahas di sini? Silakan. Ayo, teman-teman. Tidak ada? Ayo. Ada atau tidak ada? Teman-teman. Mana ini? Ada kan? Oke, baik. Silakan sebutkan tadi temannya siapa saja. Ada Hasita, Nevi, Sita, Ada Nevi, Regina, Tasya, Aurel, Jeff. Aurel, Jeff, terus Hasita, Nevi, Regina, Tasya. Hasita, Regina, Tasya. Sama Nevi, Bu. Oke. Ya. Baik, Ibu ulangi lagi. Ini baru dapat yang sudah ambil nilai ya. Jeff, Ernest, Jimmy, Marvin, Vince, Tasya, Hasita, Nevi, Regina, Aurel. Silakan sisanya hari ini. Siapa lagi? Ya, Michi. Boleh silakan Michi. Bu, katanya ganti kita, Bu. Oke, mau Michi dulu apa mau Sam dulu? Silakan. Atau Sam dulu ya, Michi ya. Sabar ya. Oke, silakan Kita Sam. dulu aja deh, Bu. Selamat siang semua. Hari ini selamat datang kepada topik perdebatan kita tentang LGBT. Di sini saya sebagai moderator dan juga akan menjadi salah satu pembicara dari tim kontra karena tim kita kekurangan orang. Jadi semoga kalian menikmati perdebatan kali ini. Kita akan mulai dari pembicara pertama dari tim Pro. Halo semua, saya Pro yang pertama. Topik kita adalah LGBT. Ya, anyway. Pertama, LGBT juga manusia dan mereka berhak dihargai sebagai manusia juga. Dan saat ini masih banyak negara yang tidak memperbolehkan LGBT seperti Indonesia dan banyak lagi yang di Asia kebanyakan. Tapi sebenarnya orang-orang itu tidak tiba-tiba berubah jadi gay, lesbian atau biseksual. Tetapi mereka hanya jatuh cinta sama seseorang. Jadi mereka semua berhak untuk mencintai orang yang mereka suka tanpa perhalangan. Sekian dari Pro pertama. Terima kasih. Ya, selanjutnya kita sambut dari pembicara pertama dari tim kontra. Halo semuanya, aku pembicara pertama dari grup kontra. Menurut aku, kalau ada LGBT,
bakal ada banyak masalah keagamaan dan social religious, seperti mungkin populasi anak di dunia ini makin lama makin dikit, dan mungkin tidak bakal ada generasi selanjutnya karena LGBT. Dan akan lebih banyak kaum LGBT yang akan menjadi organisasi toksik seperti feminisme yang berlebih, begitu. Ya, itu dari grup kontra. Ya. Oke, jadi untuk membuka perdebatan kali ini, tim Pro menyatakan bahwa LGBT sebenarnya layak untuk diperlakukan seperti manusia biasa, dan mereka juga berhak untuk mencintai siapapun yang mereka suka. Tetapi menurut tim kontra akan banyak masalah agama dan banyak ideologis yang akan ditimbulkan dengan memperbolehkan LGBT ini. Ya, misalnya seperti yang tadi dibilang organisasi-organisasi toksik dan lain-lain. Oke, jadi kita sambut untuk pembicara tim Pro. Halo, aku tim Pro kedua. Dalam opini aku, apa susahnya untuk menghargai LGBT? Menghargai juga tidak berarti mendukung. Jadi apa salahnya untuk menghargai? Dan tidak ada ruginya juga dengan menghargai LGBT. Dan tidak bisa menyalahkan orang yang berpikir bahwa LGBT aneh. Cuman ya harus ada batasnya. Karena setiap orang bebas berpendapat, ya cuman ya ada limitnya. Dan maksudnya kan mencintai sesama seks maksudnya ya apa anehnya gitu loh. Tetap aja cinta, tetap aja manusia gitu. Walaupun di Alkitab juga ngomongnya ya nggak boleh, ya tetapi kan modern, ini kan sekarang modern bumi, jadi ya pasti ada bedanya. Ya semoga orang bisa melihat LGBT dengan open-minded. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada pembicara kedua tim Pro. Silakan kami sambut dari tim LGBT dengan open-minded. Saya Sekian, adalah terima kasih. tim kontra pembicara kedua. Tadi yang pro bilang menghargai tidak berarti mendukung. Ini saya sangat setuju. Jadi ya kan kita menghargai yang memilih menjadi LGBT, cuman tidak mendukung gitu. Dan juga tidak bisa menyalahkan orang yang berpikir bahwa LGBT itu aneh. Karena kan dari kecil atau lingkungan kita itu kan bilang emang seharusnya tidak ada barang ini gitu loh. Jadi dari dulu emang kan kalau menikah kan emang satu cowok satu cewek gitu. Jadi setiap orang emang ada bebas berpendapat. Jadi kita harus respect LGBT, cuman kita tidak mendukung. Itu saja. Terima kasih. Oke, dari tim kedua, pembicara kedua masing-masing tim menyatakan bahwa dari kontra bahwa sama LGBT sebenarnya memiliki hak-hak yang sama seperti dengan manusia-manusia lain, dan juga orang-orang dan lingkungan sosial kita seharusnya lebih inklusif dan juga lebih menerima kaum LGBT dan harus menghargai mereka. Sementara dari tim kontra menyatakan bahwa sebenarnya menghargai tidak berarti mendukung. Jadi tim kontra memang merespek atau menghormati orang-orang LGBT, tetapi tidak mendukung lebih banyak orang yang menjadi LGBT. Oke, dan itu kita lanjutkan kepada pembicara ketiga dari tim Pro.
Halo, saya tim pro yang speaker yang kedua. Jadi tadi, Ketiga, Bang. hmm, Lu ketiga bukan kedua. oh ketiga, maaf ya, ketiga. Tadi yang kontra dua dia bilang, saya menghormati tapi saya nggak dukung. Tapi emang benar itu LGBTQ tidak perlu mendukung. Sekarang banyak ada kejahatan kebencian terhadap LGBT, terus kamu bilang kita respect tapi kita nggak dukung mereka. Sekarang LGBT masih minoritas, terus mereka pantas mendapat kebahagiaan. Jadi saya merasa kalau mau beneran hormati mereka, kamu juga harus mendukung mereka karena mereka juga perlu sekutu yang benar, bukan gitu actually. Menjadi sekutu LGBTQ berarti kebaikan tanpa syarat, tanpa penilaian sama sekali atas pengalaman hidup orang yang lain. 41% dari individu transgender yang hidup sudah mencoba membunuh diri. Terus kami tidak tahu berapa banyak yang berhasil. Inti dari dukungan LGBT adalah kemampuan untuk menerima hak orang lain untuk melakukan apapun yang membuat mereka bahagia, terlepas dari apakah Anda memahaminya atau tidak. Yes. Oke. Jadi kita lanjutkan kepada pembicara ketiga dari tim kontra, yaitu saya. Oke. Selamat siang semua. Hari ini tim kontra akan menutup debat kali ini, dan menurut tim kontra, memang betul LGBT adalah orang dengan kelainan-kelainan tertentu. Tetapi seperti yang sudah dibilang tadi, konsep yang didukung oleh tim kontra sangatlah mudah, yaitu menghargai tapi tidak mendukung. Jika mendukung LGBT dengan sepenuh-penuhnya, yang berarti kita juga jadi LGBT, sudah dibilang tadi dari pembicara yang sebelum saya, yaitu populasi dunia akan menurun. Kenapa? Karena kaum LGBT ataupun yang gay, mereka tidak bisa mereproduksi, dan dengan tidak bisa mereproduksi, gampang saja anak-anak atau generasi kedepannya akan makin sedikit populasinya. Dan juga jika kita mendukung dengan cara menjadi LGBT, tetapi dari jauh dari dalam blok hati kita bukan LGBT, apakah itu namanya mendukung? Kita sekarang tidak mendukung tetapi kita menghargai. Memang betul banyak kejahatan-kejahatan yang terjadi kepada LGBT, tapi juga banyak kejahatan yang terjadi kepada ras-ras lain ataupun kaum-kaum lain yang juga menjadi minoritas. Sekarang tim pro juga menyatakan bahwa LGBT sekarang merupakan minoritas dan memerlukan sekutu-sekutu yang bisa diandalkan. Tetapi sekarang juga banyak minoritas di dunia ini, misalnya ras Asia di Amerika Serikat ataupun ras kulit hitam di Amerika Serikat juga, mereka juga sering mendapatkan kejahatan kebencian. Apakah mereka tidak patut didukung? Apakah LGBT lebih patut didukung daripada mereka? Tidak, tentu saja tidak. Mengapa kita harus mendukung LGBT saja dan tidak mendukung minoritas-minoritas lain yang lebih membutuhkan dukungan kita? Itu adalah pertanyaannya. Dan sekali lagi, menghargai bukan berarti mendukung LGBT. Karena sekarang misalkan saya bukan LGBT dan saya merespek orang yang menurut mereka LGBT, dan saya tidak masalah dengan itu. Saya memiliki toleransi, tetapi saya tidak ingin menjadi LGBT, dan saya jujur saja saya suka cewek gitu kan. Ya, jadi menurut saya argumen dari tim pro itu sangatlah berlebihan dan lama-lama akan menjadi dampak yang negatif terhadap lingkungan sosial kita. Jadi sekian untuk tim kontra hari ini. Terima kasih. Oke, jadi kesimpulannya adalah ada dua kubu ya, yang mendukung dan tidak mendukung LGBT, dan seperti yang bisa dilihat tadi terdapat banyak argumen terhadap
topik ini. Jadi menurut kedua tim memang opini setiap orang itu berbeda dan patut dihargai dan patut direspek. Maka dari itu menurut kedua tim setiap orang boleh memilih bahwa mereka mendukung atau tidak, dan opini itu atau pemikiran itu patut dihargai seadanya. Oke, sekian dari tim kita. Terima kasih. Oke, good. Yuk kita berikan applause. Nah, sekarang Ibu mau tanya dong dari tim ini ya. Tim ini siapa aja tadi? Boleh tahu? Bukan? Sam, Profe, Vanessa, Elora. Terus siapa lagi? Sam, Elora, Vanessa, Charlene, Stella. Ya, udah gitu dong, Bu. Itu aja ya. Oke, Ibu mau tanya ya di antara kalian semua. Menurut pendapat kalian pribadi ya, apakah kalian mendukung atau abstain ya, atau tidak untuk LGBT? Saya abstain sih, Bu. Abstain. Terus yang lain? Ibu tanya grup kita. Yes, betul. Kalian kan sudah mempresentasikan kan, ada yang pro dan ada yang kontra. Nah, Mendukung, Bu. Mendukung. Oke, Aku juga mendukung, Bu. Charlene, Vanessa. Mendukungnya kenapa nih? Alasannya boleh nggak Ibu tahu? Pribadi ya. Kenapa? Iya, pribadi. Soalnya Mama punya teman gay, Bu. Dan dia tuh jadi gay tuh soalnya traumatis pas kecil. Soalnya papa mamanya pas kecil kan cerai. Iya, jadi gitu, jadi gay, traumatis. Ya, jadi gitu. Terus sampai sekarang masih atau sudah berubah? Masih. Oke. Terus dia tinggal di Indonesia atau di luar Indonesia? Jadi dia dulu baru balik Indo nggak lama sih, Bu. Dia dulu di Paris. Oke, berarti dia sempat menikah atau tidak? Nikah sama cowok. Iya, sesama kan. Tapi pada dasarnya mereka baik ya. Iya. Terus berarti sampai sekarang bagaimana? Masih sama ininya atau dia nggak tahu kalau itu, Bu, kan bukan temen aku, Bu. Oh, kirain Ibu teman dekat dan sering main ke rumah dan sampai kamu melihat figur dia yang baik begitu loh. Ada yang kayak gitu? Itu teman Mama. Cuman aku sering ke rumah dia juga dulu, jadi tahu. Bagus ya, luar biasa ya. Good. Seperti itu ya, menerima orang apa adanya walaupun dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Oke, kok Charlene, kenapa Charlene? Nggak tahu sih, Bu. Ya dukung aja, Bu. Kenapa enggak? Kan nggak ada ruginya kalau saya mendukung mereka. Oh gitu. Nanti kalau misalnya seandainya ya amit ya, kok sampai populasinya habis karena orang lebih memilih seperti itu, bagaimana, Bu? Bu, sekarang juga banyak yang nggak mau punya anak, Bu. Yang nggak gay pun, yang straight. Iya, betul. Aja dong. Iya. Tapi yang gay pun kan juga bisa punya anak sebenarnya. Mereka ngambil adoption sperm. Tapi kalau di luar bisa ya, tapi kalau di Indonesia nggak bisa. Di luar bisa. Iya. Ibu juga sempat kaget ya ketika berdiskusi dengan Miss Emily, di mana negara asalnya Miss Emily itu kan mayoritas agamanya Katolik ya. Ternyata negara itu melegalkan pernikahan sejenis dan juga malah merestui gitu loh, memberikan kebebasan untuk memilih ya. Oke, kalau Ibu Rika pribadi ditanya seperti itu agak berat ya. Agak berat antara seperti kalian. Kalau kalian itu kan ada yang setuju, ada yang abstain. Kok Ibu sih kalau yang paling Ibu kenal sekali ya, Ibu pasti tidak bisa, kalau tidak kenal ataupun yang biasa saja, Ibu biasanya abstain. Itu urusan pribadi orang dan Ibu tidak mau ikut campur untuk itu ya.
Tapi kalau misalnya orang terdekat ibu, murid ibu dulu atau bagaimana, pasti tidak bisa mengubah orang itu. Ya, kalau itu yang terbaik dan dia bahagia ya silakan. Tapi di lubuk hatimu yang paling dalam, seandainya sesuai dengan kehendak Tuhan dan dia bisa kembali seperti sedia kala, kenapa tidak? Tapi kalau tidak kembali seperti sedia kala, ternyata sampai seumur hidupnya dia seperti itu, nah itulah jalan hidupnya dia yang dia pilih. Ya kan? Oke, baik. Menarik sekali ya untuk pembahasan tema ini. Silakan kelompok terakhir, Michi. Bu, tinggal 3 menit, Bu. Nggak apa-apa. Kamu bahas dulu tentang apa, lalu nanti baru kita bahas. Michi, kelompoknya siapa saja, Michi? Ada aku, Stephanie, Amber, Justin, sama Gufan. Justin dan Gufan. Oke, lalu Martin dan Sky ini bagaimana ceritanya ini, teman-teman? Tidak ada temannya kah atau bagaimana? Halo Sky, Martin, kamu bagaimana ini, Nak? Gufan, kamu kelompok sendiri ya? Gufan, kelompok kamu bukan Michi? Gufan sama aku. Oh, Gufan, sorry, Gufan berarti ada. Martin dengan Sky ya, yang tidak ada ini bagaimana nih? Oke, silakan ya, cepat bahasan dulu yuk, apa yang akan kalian bahas untuk presentasi hari ini? Kita topiknya sih tentang apakah sekolah harus kasih murid pekerjaan rumah setiap OPR. hari. Ya. Setiap hari ya, bukan tidak sama sekali ya. Iya. Oke, ya silakan. Semuanya, tapi kami sekolah harus memberi kami pekerjaan rumah. Anggota grup kami adalah Gufan, Amber, Stephanie, Lucy, dan Justin. Pekerjaan rumah adalah suatu hal yang paling disegani oleh hampir semua siswa. Setelah berjam-jam duduk di kelas, tentunya mereka tidak mau mengerjakan lebih banyak tugas lagi di rumah. Tetapi mereka tidak sadar bahwa sebenarnya pekerjaan rumah adalah salah satu bagian yang paling penting dari sekolah untuk kebaikan edukasi mereka. Telah terbuktikan bahwa pekerjaan rumah telah berhasil untuk membuat murid-murid lebih disiplin lagi untuk latihan. Meskipun mengerjakan pekerjaan rumah dapat memakan waktu dan juga membosankan dibandingkan dengan kegiatan lain, murid-murid tetap harus mengerjakannya dan latihan agar materi yang mereka pelajari dapat diingat dengan mudah. Di waktu yang sama, murid-murid juga akan mempelajari prinsip kedisiplinan yang tentunya akan membantu mereka nantinya saat mereka sudah dewasa dan sudah bekerja. Ibu, itu Zoom sudah mau selesai, Bu. Gak apa-apa, lanjut. Biar Ibu minimal Ibu bisa ngasih nilai kamu. Jadi yang itu adalah pembicara ke-1 dari tim Pro, dan sekarang pembicara ke-1 dari tim Kon adalah aku. Jadi anak-anak sudah berjam-jam duduk di kelas dan pekerjaan rumah hanya menambah jam-jam ini. Terus gaya hidup dan tidak aktif dapat berbahaya, dapat menyebabkan masalah kesehatan. Ini juga menambah depresi murid-murid yang menerimakan pekerjaan rumah setiap hari. Sementara banyak orang berpikir